Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aruf Sulfuadi dari kelas 11A jurusan Kimia Industri SMK Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur. Pada pada kali ini saya akan membahas mengenai proses absorpsi dan absorber apa saja yang digunakan pada proses absorpsi. Pertama, kita masuk ke definisi. Absorpsi adalah suatu proses pemisahan komponen gas dengan cara memasukkannya ke dalam sebuah larutan atau disebut dengan solvent, sehingga terjadi pelarutan gas antara gas yang ingin dipisahkan dengan solvent atau pelarut. Selanjutnya jenis-jenis. Pertama adalah absorpsi fisika, yaitu absorpsi di mana gas terlarut dalam cairan penyerap tanpa disertai dengan reaksi kimia. Contohnya adalah gas H2S dengan air dan gas CO2 dengan air. Kemudian absorpsi kimia, yaitu absorpsi yang disertai dengan reaksi kimia. Contohnya adalah gas CO2 dengan NaOH dan Ba. Kemudian istilah. Dalam proses absorpsi, ada juga peristilahan yang memang perlu kita pelajari agar kita lebih mudah untuk memahami proses absorpsi. Di antaranya adalah absorpsi, absorber, absorber, dan absorbat. Pertama ada absorpsi sendiri, yaitu sebuah proses pemisahan gas melalui dengan cairan pelarut atau solvent. Sedangkan absorben adalah solventnya atau cairan yang digunakan pada saat proses absorpsi. Kemudian absorber yaitu media atau alat yang digunakan sebagai tempat terjadinya absorpsi. Kemudian ada absorbat yaitu gas yang ingin kita pisahkan pada proses absorpsi. Kemudian yang kelima yaitu jenis-jenis absorber dan cara kerjanya. Ada 5 absorber yang akan kita bahas, yaitu pertama, weighted wall column, yaitu salah satu absorber yang digunakan pada saat proses absorpsi dengan kelebihan konstruksi yang sederhana, perawatan yang mudah, perpindahan massa yang baik, tetapi memiliki kekurangan, yaitu apabila air tidak menutupi dinding kolom, maka tidak memaksimalkan hasil proses absorpsi. Cara kerja alat ini adalah solvent atau absorban menutupi seluruh dinding kolom. Kemudian absorbat yang datang dari bawah bertemu atau melakukan kontak dengan absorben yang menutupi dinding kolom. Kemudian di sanalah terjadinya proses absorpsi dan gas yang tidak larut dengan solvent akan keluar melalui bagian atas kolom. Kemudian kedua, spray tower. Sesuai dengan namanya, yaitu spray tower adalah salah satu absorber yang menggunakan teknik spray, yaitu teknik semprot pada pengeluaran absorbernya. Dalam proses absorpsi dengan kelebihan penurunan tekanan yang rendah, laju alir yang dapat kita ukur dengan nozzle, sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan energi pompa yang besar dan perpindahan massa yang sedikit. Cara kerja alat ini adalah absorben dikeluarkan melalui bagian atas dengan cara disemprot dan jatuh ke plat-plat yang berlubang-lubang, sedangkan absorbat yang datang dari bawah bertemu dengan solvent yang jatuh dari atas dan di sanalah terjadinya absorpsi. Gas yang tidak terlalu dengan solvent akan keluar ke atas melalui bagian atas kolom. Selanjutnya yang ketiga yaitu package bed column. Package bed column adalah salah satu absorber yang dilengkapi dengan memasukkan gas dan ruang distribusi pada bagian packing atau bagian tengah sebagai tempat terjadinya kontak antara absorben yang dimasukkan melalui bagian atas dan absorben yang dimasukkan melalui bagian bawah. Keunggulan alat ini adalah hampir selalu memiliki tekanan yang rendah dibandingkan tower-tower yang lain. Isian atau packing terdiri dari keeping-keeping yang jumlahnya sangat banyak yang digunakan untuk memperluas atau memperbesar kapasitas absorpsi. Cara kerja alat ini adalah seperti pada alat-alat sebelumnya, yaitu gas masuk atau absorbat masuk dari bagian bawah bertemu dengan solvent yang masuk dari bagian atas, kemudian bertemu di bagian packing atau di bagian tengah, dan disitulah terjadinya proses absorpsi. Gas yang tidak terlalu dengan solvent akan keluar melalui bagian atas kolom. Kemudian yang keempat, plate column. Plate column adalah salah satu absorber yang dilengkapi dengan beberapa plate atau tray yang sudah diatur sedemikian rupa sebagai tempat terjadinya kontak antara absorbat dan absorben untuk memaksimalkan proses absorpsi. Fluid atau solvent akan masuk melalui bagian atas dan bertemu dengan gas yang dimasukkan dari bagian bawah dengan kecepatan tertentu. Kontak akan terjadi pada tray-tray yang terdapat pada bagian tengah kolom, dan gas yang tidak larut dengan solvent akan keluar melalui bagian atas kolom. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah ada bubble column.
Bubble column adalah salah satu absorber yang pada prinsipnya kebalikan dari spray tower. Dalam kolom ini, gas terdispersi ke dalam fasa liquid membentuk gelembung-gelembung kecil. Gelembung yang kecil ini menjadikan kontak antara fasa yang besar dan perpindahan massa yang terjadi selama gelembung naik melalui fasa liquid. Gerakan gelembung tersebut mengurangi tahanan fasa liquid. Bubble column digunakan bila laju perpindahan massa dikendalikan oleh tahanan fasa gas. Kemudian seperti proses absorpsi pada alat lainnya, gas yang tidak larut dengan solvent akan keluar melalui bagian atas kolom atau melalui bagian atas absorber. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai proses absorpsi dan absorber apa saja yang digunakan pada proses absorpsi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.